Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kalian yang menonton video ini. Nah, untuk video selanjutnya yaitu koneksi database. Nah, di sini di dalam koneksi database itu ada kelas DML. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelas DML Read Data. Koneksi database. Kode program yang menghubungkan antara aplikasi yang dibuat dengan server database supaya aplikasi dapat melakukan operasi seperti menyimpan, mengambil, memperbarui, atau menghapus data. Nah, di sini buat file dengan koneksi PHP dan kode berikut. Nah, di dalam PHP mereka menyediakan yang namanya PDO. Nah, untuk settingannya bisa dilihat seperti ini. Biasa lah ya settingan pada umumnya yang sering kita gunakan dalam beberapa coding. Nah, public function. Umum lah ya kalau video itu ada hostnya, user, pass, name, dan lain-lain bisa ditambahkan sesuai dengan yang kalian inginkan. Bagian pembuatan instance. Maaf. Ini adalah karena di sini ada new. Dan ini bisa kita pahami adalah sebuah parameternya yang disertakan langsung dari instance. Untuk berikutnya yaitu kelas DML, yang dimana artinya DML ini kepanjangan dari Data Manipulation Language, yaitu berupa instance, select, update, dan delete yang diterapkan dalam kelas dan objek. DML biasanya dikemas dalam kelas model yang menangani interaksi dengan database. Pemakaian kelas database memungkinkan koneksi lebih mudah dikelola. Nah, untuk di bagian sini, seperti pada umumnya, titik koma ini sebagai penanda bahwa baris sudah selesai. Nah, jika ingin ribet ya, tapi jika tidak ingin ribet, bisa kalian gunakan cuman satu baris ini saja menggunakan private. Yang di sini tidak perlu. Namun, di bagian akhir-akhir ini tidak memerlukan titik koma. Cuman di bagian baris data saja yang bisa menggunakan titik koma sebagai penanda bahwa ini adalah satu dan berakhir di private data. Nah, untuk selanjutnya yaitu buat metode untuk setiap kata kunci perintah. Kemudian digabungkan dalam sebuah metode untuk eksekusi dengan menerapkan metode chaining. Nah, saya di sini cuma menjelaskan PPT dulu. Setelah selesai saya jelaskan, kita akan lanjut ke praktikum. Namun, coding yang kita kerjakan pada hari ini masih belum bisa dijalankan. Kita cuma memasukkan data, namun coding yang kita buat belum bisa dijalankan sepenuhnya. Baik, lanjut saja. Nah, untuk buat file dengan nama DML-PHP, buat kode untuk kelas turunan extend dari koneksi. Nah, kita membuat yang namanya file koneksi PHP dengan kelas DML extend koneksi. Nah,
Nah, untuk kelas DML Extended koneksi ini adalah koneksi untuk kita membaca. Untuk kelas DML ini adalah kelas turunan dari koneksi. Nah, untuk ini adalah, nah bisa saja kalian membuat nama filenya dan DML yang terkoneksi, DML yang terkoneksi ke koneksi PHP. Nah, dengan isian seperti ini. Untuk isiannya semuanya kita buat private. Bagian berikutnya, buat metode untuk setiap kata kunci perintah. Kemudian digabungkan dalam sebuah metode untuk eksekusi dengan menerapkan metode Shining. Nah, untuk ini perlu dibuat metode untuk setiap kata kunci perintah yang kemudian digabung dalam sebuah metode untuk mengeksekusi akhirnya dengan menerapkan metode Shining. Nah, di sini setiap metode memiliki parameter sesuai fungsinya. Tidak wajib menggunakan semua metode kecuali select. Nah, dan from into. Metode terakhir yang dieksekusi adalah get. Seperti ini. Nah, untuk bagian ini diakhiri selalu menggunakan get. Entah kita menggunakan cuma 2 atau 3 atau semuanya. Tetap kita harus menggunakan akhiran dengan get. Kita masuk ke buat metode select. Nah, di sini untuk metodenya itu public function select. Isinya kosongan, tidak ada isian. Tapi jika ingin diisi, boleh terserah. Nah, untuk kemudian di sini adalah ada pengisian untuk ke file yang berupa function get args. Nah, untuk selanjutnya yaitu jika parameter pada metode dikosongkan berarti memiliki semua field yang seperti ini. Untuk membaca field tertentu gunanya tanda petik di awal dan akhir parameter. Nah, contohnya untuk dalam isian select ada name, nama, dan prodi. Nah, untuk bagian method from into ini ada isian public function from into dengan isian $tabel. Nah, dengan turunan seperti ini. Untuk selanjutnya menyebutkan nama tabel terkait dengan dalam parameter metode ditulis dengan tanda titik di awal dan akhir parameter. Contohnya from into. Nah, ini untuk nama menyebutkan nama tabel yang terkait yaitu mahasiswa. Terus selanjutnya from into mahasiswa. Nah, dalam from into mahasiswa yaitu public function get dalam kurung seperti ini. Nah, di sini ada $query select. Jika diisi turunan dari public function get. Ini adalah codingan yang ada di from into mahasiswa. Selanjutnya, lanjutan kode dalam metode get. Nah, di sini jika order digunakan dalam dan ada isinya. Nah, jika order digunakan dan ada isinya, kita bisa buatkan seperti ini. Nah, isiannya seperti ini. Jangan lupa ininya jangan ketinggalan. Nah, jika limit digunakan dan ada isinya, maka codingnya seperti ini. Lanjutan kode dalam metode get. Siapkan variabel dalam
penampungan hasil baca tabel. Nah, ini adalah bagian coding. Baik, selesai sudah penjelasan saya tentang materi hari ini. Untuk selanjutnya dan di video berikutnya saya akan memberikan coding yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Kawan, bisa kita save dulu. Saya save di folder latihan PBO. Ini adalah latihan kerja saya dengan nama koneksi kita save. Untuk selanjutnya untuk di bagian koneksi saya ada perubahan sedikit, yaitu dengan isian ini. Karena saya sudah membuat localhost, saya masukin di sini dengan user root. Di sini passwordnya yaitu 1212 dengan nama latihan PBO. Ini adalah nama folder kerja saya. Nah, untuk koneksi sudah selesai, bisa kita save. Untuk selanjutnya langsung saja kita buat.
Oke, rampung sudah coding yang kita buat. Nah, untuk coding ini bisa kita save. Coding ini masih belum bisa dijalankan, jadi untuk kelanjutannya nanti di video berikutnya. Untuk coding ini kita sudah selesai. Baik,
Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya sama-sama belajar. Untuk kekurangan video ini, saya ucapkan mohon maaf juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.